Baris biasa. Bunda sehat ya. Amin. Teman-temanku santri, pernahkah kau dapati sebaris doa indah dan panjang yang padanya terselip harapan-harapan kebaikan untuk diri? Teman, pernahkah kau dapati air mata yang jatuh dalam doa panjang padanya yang di dalamnya terselip namamu? Teman, pernahkah kau dapati seseorang yang tahan mendengar beritamu kala angin berhembus membawa kisah-kisah busuk tentangmu? Teman,
Pernahkah kau dapati seseorang yang selalu bersabar menghadapi setiap tingkahmu? Kala orang lain nyinyir melihat mongkahnya sikapmu. Teman, pernahkah kau dapati seseorang yang tabah menasehatimu? Kala kau jatuh dan hilang arah? Teman, pernahkah kau dapati seseorang yang ikhlas membimbingmu? Dikala pendidikan kini bersekutu dengan harta. Teman, pernahkah pula kau dapati seseorang yang senantiasa ikhlas mengajarimu, mengeluarkanmu dari gelap dan pahitnya kebodohan? Beliaulah Abah. Ia yang senantiasa meneteskan air mata dalam doa panjangnya pada Tuhan, yang di dalamnya terselipkan namamu, santri. Ia yang senantiasa membimbingmu lewat doa-doa penuh harap. Ia yang tidak pernah mengharap balas jasa dari kita, melainkan hanya mengharap keberhasilan kita semua. Wahai Abah, di hari kelahiranmu, tiada kata istimewa yang mampu kami rangkai untuk melukiskan kebaikan dirimu. Tiada kata istimewa yang mampu kami rangkai untuk melukiskan betapa bersyukurnya kami mengenalmu. Tiada sebaik pun kata maaf yang mampu kami rangkai untuk menebus segala kecewamu pada kami. Tiada pula kado istimewa yang mampu kami persembahkan untuk membalas segala kebaikanmu. Tiada juga kenang-kenangan indah yang mampu kami suguhkan, walau hanya sekedar untuk melukiskan segurat senyum di wajah tampanmu. Tiada pula kata-kata indah yang mampu kami rangkai untuk melukiskan betapa berterima kasihnya kami padamu, Abah. Tiada kata-kata yang mampu kami rangkai kecuali sebaris kalimat sederhana. Selamat ulang tahun, Abah. Terima kasih untuk segalanya. Maaf, belum mampu membuat bangga, hanya mampu mengirim doa. Terima kasih. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana kaifa ma hubbukum kaifa ma sampai hari ini Abah merasa menjadi hamba yang blessed, yang menjadi hamba yang sangat terberkati. Bagaimana kemudian ketika dulu Abah masuk ke Jogja, tidak punya gambaran sedikit pun besok Abah mau jadi apa. Keadaan ekonomi memaksa kemudian Abah harus banyak berinovasi. Bagaimana kemudian Abah bisa hidup hanya untuk sekedar menyambung hidup di Jogja. Sampai 2 kali Abah masuk rumah sakit yang bapak dan mama di Lampung tidak pernah tahu kalau Abah masuk rumah sakit. Saat itu teman-teman Abah pun menyarankan, Miftah, kamu pulang ke Lampung. Toh kamu di sini cuma sakit, kamu mau jadi apa? Kuliah kamu jarang masuk karena kamu harus bekerja. Kamu sakit setahun sampai 2 kali masuk rumah sakit karena demam berdarah dan tipes. Yang saat itu masa depan Abah semuanya menjadi hitam. Ketika kemudian Abah memutuskan pulang ke Lampung,
Nggak tega kiranya kemudian ketika harus melihat wajah bapak dan mama di Lampung. Betapa kecewanya mereka sama Abah. Bagaimana kemudian setelah keluar dari rumah sakit, Abah harus narik becak karena harus bayar hutang kepada takmir karena uangnya Abah pakai untuk bayar rumah sakit. Abah tidak pernah membayangkan kemudian, jangankan untuk membayar rumah sakit, hanya untuk sekedar makan dan minum saja tidak ada. Di saat-saat seperti itulah kemudian Abah banyak berharap, banyak minta sama Allah. Di tengah serba kekurangan, kemiskinan, kesulitan ekonomi, Abah hanya punya keyakinan setiap kali makan sesuap nasi yang tidaklah berharga, Abah selalu berdoa, ya Allah, hari ini hambamu yang namanya Miftah ini barangkali kesulitan makan. Dan engkau menyaksikan ya Allah, sesulit apapun hambamu yang namanya Miftah ini tidak pernah mengemis, tidak pernah meminta kepada siapapun. Tapi aku punya keyakinan ya Allah, satu saat nanti aku tidak hanya bisa makan, tapi aku harus mampu memberikan makan kepada orang. Setiap kali mau tidur, bahkan sering di jalan Taman Siswa di kota Yogyakarta, aku harus terbaring di pinggir jalan, di dekat mas-mas jualan angkringan. Apa terbaring di sana dengan harapan ada keibaan dari pukul angkringan ketika jualannya nggak laku apa dikasih. Allah. Karena pengalaman itu, apa hari ini nggak rela kalau santri sampai kurang makan. Apa nggak rela. Bagaimana kemudian Abah sering bilang sama Bunda, Bunda, santri hari ini makan apa? Abah nggak rela kalau kemudian kalian nggak makan. Ada satu santri pun yang nggak kebagian makan. Karena Abah pernah merasakan 4 hari 4 malam Abah nggak bisa makan karena memang nggak ada yang dimakan. Tahun demi tahun, semua proses dari Allah Abah jalani dengan ikhlas dan sabar. Bahkan kemudian ujian Allah begitu berat ketika hari-hari terakhir Abah di Taman Siswa sebagai penjaga masjid. Ketika satu kajian di masjid, semua orang memandang curiga kepada Abah. Yang Abah nggak pernah tahu ada masalah apa mereka dengan Abah. Selesai pengajian, ada salah satu ustadz di masjid itu mendekati Abah. Kemudian beliaunya mengatakan, kamu tahu nggak kenapa semua jamaah menatap curiga sama kamu? Saat itu Abah bertanya, kenapa Pak? Kok hari ini semua jamaah menatap curiga sama Abah? Sama saya, Pak. Teman Abah ini ustadz di kampung itu mengatakan, ada isu Mas Miftah menghamili anak orang. Abah tinggal di kampung, yang Abah di situ membesarkan kampung itu selama 4 tahun, dan di akhir pengabdian Abah di masjid tersebut Abah difitnah menghamili anak orang. Dan itu awal-awal mula Abah kenal dengan dunia.
Saat itu Abah sama sekali tidak memberikan pembelaan apapun. Tapi akhirnya Allah Maha Adil. Setelah tuduhan itu tidak terbukti, di kampung yang Abah tinggal itu, yang orang-orang tuanya sebagai provokasi bahwa Abah telah mengambil anak orang, naudzubillah min dzalik. Orang-orang ini mempunyai anak perempuan dan semuanya hamil di luar nikah. Dan orang tuanya itu adalah orang yang nuduh Abah bahwa Abah telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Jangankan membayangkan menikah, hanya sekedar untuk mencintai seorang perempuan pun tidak berani. Kenapa? Karena tidak punya apa-apa, kan tidak berkemampuan. Sampai kemudian Allah mempertemukan Abah dengan bunda, yang ternyata dengan segala kekurangan Abah, kemiskinan Abah, bunda menerima Abah dengan rela, dengan ikhlas, dan semuanya dimulai dari nol. Abah menikahi bunda tanpa modal apapun. Bahkan kita tidak mampu membuat undangan, jangankan pesan catering, hanya untuk sekedar membuat undangan pun kita nggak mampu. Ijab kabul yang begitu sederhana. Setelah menikah, sebelum Abah berangkat kerja di Jakarta sebagai kepala cabang sebuah lembaga pendidikan, Abah sowan ke Lampung, ngajak bunda dalam keadaan hamil muda. Abah masih ingat betul perjalanan dari rumah ke pelabuhan Bakaun. Kita naik angkot, bunda dalam keadaan hamil muda, Mas Arki waktu itu, dengan uang pas-pasan. Bunda duduk di belakang dalam keadaan hamil muda, bunda muntah-muntah. Bahkan kotoran muntahan bunda mengotori baju bunda. Dan akhirnya bunda mendampingi Abah sebagai kepala cabang di Jakarta dengan gaji pas-pasan. Betapa kemudian Allah menguji. Bunda hanya tinggal di sebuah kamar di lantai 4. Hanya satu kamar ukuran 2x2 tanpa AC, dalam keadaan hamil. Setiap kali Abah masuk ke kamar jam 12 siang, badan dan muka bunda berkeringat karena menahan panas dalam keadaan hamil muda. Saat itu Abah berpikir, ya Allah, begitu berat ujianmu. Bahkan bunda mau masak harus di loteng, yang kalau banjir pasti kebanjiran. Diperparah nggak ada air. Kalau mau masak harus cari air di luar, mau mandi-mandi di luar. Dan itu berlangsung lebih dari 1 tahun. Saat itu kemudian Abah memutuskan membawa bunda pulang ke Jogja. Abah tinggal di Jakarta sendiri. Dan nasib pun tidak berpihak sama Abah. Ketika Mas Ati lahir baru usia 3 bulan, Abah di PHK dari kantor itu. Sampai akhirnya Abah dipertemukan dengan almarhum Gus Dur, yang beliau mengatakan, kamu gak usah kerja di Jakarta, sudah kamu pulang ke Jogja, kamu mengajar ngaji. Akhirnya Abah dan Bunda Abah kembali ke Jogja untuk menemani bunda di masa kecil Mas Ati. Baru beberapa bulan di Jogja, Allah kembali menguji dengan gempa bumi yang ada di Jogja. Rumah bapak dan simbok di Pulau Dadi itu hancur separuh. Masalah kembali datang. Sampai akhirnya Abah punya hutang puluhan juta di bank.
Saat itulah kemudian Abah punya keyakinan. Ketika Gus Dur pernah mengatakan, sudah rezekimu di rumah, kamu gak usah kemana-mana. Saat itu Abah hanya meyakini ada sodaqal azim wa tu hasabi. Ketika seorang itu punya niat yang baik, pasti Allah kasih jalan. Dan akhirnya tahun 2010 dengan modal pas-pasan Abah membuka lahan ini, tempat ini yang hari ini kalian tempati hanya dengan bermodalkan uang 20 juta. Yang saat itu tanah ini berupa hutan. Setiap habis maghrib sudah tidak ada orang lewat di jalan depan. Setiap malam Jumat Abah datang ke sini, Abah zikir, Abah wirid, Abah bersolawat. Kadang-kadang ditemani 1 orang, 2 orang temannya Abah. Sebelum berangkat ke sini pun Bunda sudah menolak. Apa nggak ada tempat lain, Bah? Itu dekat kuburan. Tetangga kita banyak yang Nasrani memelihara anjing dan lain sebagainya. Sementara Abah sering pergi, nggak pernah di rumah. Apa Abah tega meninggalkan Bunda dan Mas Adi? Abah kasih pengertian pelan-pelan sama Bunda, dan akhirnya Bunda menerima. Dengan bermodal uang 20 juta. Kita mau bikin gubuk waktu itu untuk Abah dan Bunda. Banyak orang yang kemudian memandang dengan sebelah mata, dasar orang miskin. Tapi itulah titik balik dari semuanya. Semua hinaan, cacian, bulian, makian, Abah jadikan vitamin. Dulu yang tempat ini dikatakan sebagai tempat terpencil. Akhirnya pelan-pelan rumah ini terbangun. Setiap malam Abah keluar ngaji hanya Bunda dan Mas Adi di rumah, nggak ada siapapun. Sementara tempat yang kalian duduki hari ini masih dalam keadaan sangat-sangat rimbun, sangat-sangat rimbun, belukar. Tempat bertumbuhnya bambu-bambu liar. Sementara utaranya adalah kuburan. Setiap kali Abah berangkat ngaji, pintu semuanya ditutup. Bunda masuk kamar dan gak pernah keluar dari kamar sebelum Abah pulang. Dan itu terjadi sampai hampir 2 tahun sebelum Mas Aris datang. Betapa kemudian di sini Abah bersyukur. Didampingi oleh seorang istri yang betul-betul menemani Abah dari nol. Dari Abah tidak punya apapun. Yang banyak perempuan semuanya memandang hina kepada Abah. Tapi ternyata Bunda mampu menemani Abah dengan ikhlas. Dan alhamdulillah, jerih payah itu akhirnya hari ini bisa kalian nikmati. Bisa menjadikan wasilah bagi kalian untuk belajar di sini dengan segala kekurangannya. Yang dulunya hutan, sekarang kalian lihat seperti ini. Ribuan jamaah berbondong-bondong di tempat ini. Yang kemudian Abah merasa apakah ini nikmat atau bahkan istidraj, ujian dari Allah. Kadang-kadang kemudian Abah berpikir dengan segala kemudahan itu, jangan-jangan Allah hanya mencukupkan rezeki Abah di dunia, membahagiakan Abah di dunia, tidak memberikan jatah Abah di akhirat. Ketika kemudian melihat kalian menjadi santri-santri yang patuh, rajin, dan sebagainya, Abah merasa kadang-kadang inilah tabungan Abah, kebahagiaan Abah. Tapi tatkala kemudian melihat kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan, di situ kemudian ada berpikir, apakah ini kemudian ujian bagi Abah? Dan seterusnya. Maka dengan segala kekurangannya, Abah minta maaf sama anak-anak. Kalau kemudian Abah sama Bunda sebagai orang yang melayani kalian, sebagai pelayan, sebagai khotim anak-anak di pondok, bukan sebagai majikan ataupun juragan, banyak kekurangan. Barangkali masih ada kekurangan santri yang Abah tidak bisa menutupi. Tolong Abahmu dimaafkan. Barangkali ada kemudian ada di antara kalian para santri yang merasa terdolimi dengan Abah. Tolong kalian maaf. Abah tidak minta apapun.
Bunda menjadi saksi bagaimana kemudian setiap tahajud, setiap surat hajat, salah satu nama yang pasti Abah sebut adalah nama-nama kalian. Yang Abah hanya berharap siapapun anak-anak Abah yang ada di sini, masa depannya lebih hebat daripada Abah. Masa depannya jauh lebih bahagia daripada Abah. Jauh lebih sukses daripada Abah. Itu saat nanti kalau kalian sukses, kalian ingat pondok, ingat Abah. Itu juga tidak pernah Abah harapkan. Dan toh kalau kemudian kalian melupakan Abah dan pondok, Abah juga tidak pernah sakit hati. Karena yang Abah minta hanya ridho Allah, bukan balas budi dari kalian. Terima kasih semuanya yang telah mendoakan Abah, wabil khusus Bunda yang tahun ini begitu berat. Allah menguji kita dengan sakitnya Bunda. Tapi kalian semuanya menjadi saksi bagaimana kemudian Bunda begitu kuat. Dengan semua sakitnya Bunda gak pernah terlihat sakit di depan kalian. Karena Bunda memberikan pelajaran dan teladan kepada kita. Jangan hanya menjadi orang yang suka mengeluh. Kalau kalian yang barangkali hari ini merasa kurang beruntung, coba kamu lihat Bunda, nak. Betapa kemudian Allah menguji Bunda dengan penyakit yang luar biasa. Bunda bisa bersabar. Bahkan untuk berkeluh kesah dengan Abah pun Bunda gak berani. Takut membebani Abah. Semangat Bunda begitu luar biasa. Harusnya kita malu yang sehat-sehat ini. Abah malu sama Bunda. Bunda sakit, tapi pasti bisa memberikan sesuatu yang berharga bagi kita. Bunda gak pernah rela kalau anak-anak kelaparan. Bunda gak pernah rela kemudian kalau anak-anak sakit. Betapa kemudian Bunda mengajarkan kepada kita, seorang perempuan yang ahli bersolawat. Ribuan kali setiap hari beliau bersolawat. Dan salah satu yang disolawati adalah kita semua anak-anak. Yang barangkali banyak di antara santri membuat jengkel Bunda, membuat marah Bunda. Tapi semua dibalas dengan kebaikan, doa dan sholawat dari Bunda. Demi Allah, Abah malu dengan semangatnya Bunda. Ketika kemudian Abah kadang-kadang muncul rasa kecewa dengan kehidupan ini, tapi Abah belajar dari Bunda. Bunda mengajarkan kepada kita semuanya, kepada anak-anak, kepada Abah, bagaimana itu sabar, bagaimana menghadapi musibah, bagaimana menghadapi ujian. Saya tahu Bunda sakit, nahan rasa sakit, tapi ternyata semua itu tidak pernah ditampakkan di hadapan para santri. Terima kasih anak-anak yang mendampingi Bunda. Maka kalau kalian pengen membahagiakan Bunda, sederhana saja, jangan pernah kemudian kalian menyakiti Bunda dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Terima kasih Bunda mendampingi Abah, mendampingi anak-anak dengan segala kekurangan Abah. Kita berterima kasih gara-gara COVID ini kita bisa berkumpul seperti ini, kalian bisa sering ketemu dengan Abah yang barangkali tidak pernah terjadi sebelumnya, sebelum COVID, yang hampir setiap hari Abah pergi untuk berdakwah. Terima kasih Bunda, terima kasih anak-anak, terima kasih atas semua doanya. Semoga Allah tidak hanya pertemukan kita di dunia, tapi sampai surganya Allah. Amin ya Allah. Sekali lagi terima kasih, mohon dimaafkan segala kesalahan Abah. Dan mohon dimaafkan kalau Abah dan Bunda belum bisa menjadi pelayan yang baik bagi para santri di Oraja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nabi Muhammad. Jadi